Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Wildan Ramadan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Saya akan melaksanakan praktek rancangan pembelajaran rencana aksi yang pertama. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan moda daring, dipandu oleh Bapak Dase Erwin Juansah dan Ibu Yulia Wardani, serta diobservasi oleh Ibu Nuring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Adam melanjutkan, Pak Adam minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Silakan Rendra dipimpin doa. Bersiap membaca doa. Pak Adam panggil, buka mic-nya, lalu bilang hadir ya. Yang pertama Ahmad Tir, Amelina Putri. Pelajaran matematika itu sering dibilang pelajaran yang sulit, padahal sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita tahu bagaimana cara mengerjakan. Kita selanjutnya menyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, apapun pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Nah, ini nih ada kesepakatan kelas yang akan kita gunakan selama pembelajaran ya. Yang pertama, peserta didik harus selalu menjaga ketenangan di ruang Zoom. Ya, jadi tidak boleh berisik-berisik gitu ya. Kalau misalkan sudah disuruh berbicara, baru boleh nyalakan. Tapi sebelum ini Pak Adam udah mengajarkan kamu tentang skala dan denah ya. Skala dan denah itu kalau misalkan skala kan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya atau panjang di peta dengan panjang sebenarnya. Kalau itu tentang skala ya. Di pertemuan selanjutnya Pak Adam di pertemuan sebelumnya Pak Adam udah berikan penjelasannya. Kemudian denah itu, kalau denah itu adalah gambaran suatu wilayah tapi diperkecil, dibuat versi kecilnya. Jadi ntar skala dan denah ini saling berkaitan ya. Materi yang kita ajarkan hari ini, yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama pengertian skala dan denah. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentang 8 arah mata angin. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama ada menjelaskan skala melalui denah. Kemudian ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. Nah, ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks, dapat menelaah skala melalui denah dengan tepat. Yang kedua, setelah mendengar penjelasan guru, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala dan denah dengan benar. Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, dibaca dulu ya. Ada teks tentang skala dan denah. Silakan dibaca. Ini bisa digunakan untuk menjelaskan arah atau membuat memberitahu orang tentang arah mana yang harus ditempuh ya. Nah, ini adalah masalah yang terjadi nih. Ani adalah seorang warga baru yang pindah sekitar 1 minggu yang lalu. Dia adalah warga baru nih si Ani nih. Dia baru pindah seminggu yang lalu ke suatu tempat. Namun ketika ingin pergi keluar rumah untuk berbelanja dan sebagainya, ia tidak tahu arah dan jalan di sekitarnya. Jadi ketika dia pengen
pergi, pengen belanja ke mall, ke pasar. Dia nggak tahu jalan karena dia warga baru di situ. Ini pengen pergi ke SDN Cemara, jadi dia pengen pergi cuman nggak tahu jalan. Sebelum kita membantu si Ani, kita menonton video ini terlebih dahulu ya. Selamat datang kembali di Matematika Mania. Hari ini kita mau membahas pelajaran denah dan skala. Denah dan skala. Denah atau peta merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat pada bidang datar. Untuk membaca denah atau peta, kita perlu belajar arah mata angin. Ada utara, ada selatan, ada timur, dan ada barat. Kemudian di antaranya ada antara barat dan utara, ada barat laut. Antara utara dan timur, ada timur laut. Antara barat dan selatan, ada barat daya. Antara timur dan selatan, ada tenggara. Pertanyaannya, tuliskan rute dari rumah Farah menuju sekolah. Gunakan arah mata angin dan jalan yang dilalui. Kita lihat dulu rumah Farah ya, kemudian sekolah. Nah, arahnya adalah ke utara melalui Jalan Mawar. Kemudian ke barat melalui Jalan Melati. Maka akan kita temui sekolah di bagian kiri jalan. Ya, bagaimana, udah paham dengan materi pelajaran dan masalah yang akan kita selesaikan? Boleh dibuka mic-nya, udah paham belum? Sudah, Pak. Paham, Pak. Sudah, Pak. Oke, buat untuk kelompok menggunakan breakout rooms. Oke. Untuk soal yang permasalahan tadi ya. Oke, kamu diskusikan bertiga ya tentang masalah tadi. Rani Amanada, masalah yang di lembar pertama kamu bahas ya. Ini diisikan ya? Ya, diisi. Oke. Padahal isinya di sini. Ya, isinya langsung. Saya semua? Anak-anak? Udah, Pak. Oke. Selamat Udah, datang. Pak. Selamat datang untuk Bapak Dekan dan juga Ibu Yulia beserta Bu Nuring sebagai observer. Kelompok 2 dulu deh. Hadir, Pak. Nah, Nurul, coba jawabannya dibacain, Nurul. Jawabannya, Ani berjalan ke arah utara melalui Jalan Semeru. Belok ke arah timur melalui Jalan Rinjani. Dan kalau sudah sampai... Ada bahas dulu nih ya. Jadi kurang lebihnya jawaban yang tepat kayak gini nih, jawaban yang tepat. Dari Jalan Semeru, kan tadi kan utara ya, jalan ke arah utara melalui Jalan Semeru. Lalu nyampe di persimpangan jalan, nah ini Jalan Merapi nih. Tadi yang belum kalian sebut Jalan Merapi. Kan itu kan pertigaan tuh ya, ada pertigaan. Nah lalu setelah dari Jalan Semeru, kita berbelok ke arah timur. Belok ke arah timur melalui Jalan Merapi dulu nih. Jalan Merapi, ada persimpangan lagi, baru nyampe di Jalan Rinjani. Kita belok ke arah selatan. Itu ya jawabannya ya. Nah, untuk kegiatan hari ini yaitu kegiatan mengerjakan LKPD. Coba dibuka mic-nya. Bawa semua LKPD-nya yang kemarin sudah di-print. Assalamualaikum, room 1. Waalaikumsalam, Pak. Ya, silakan dikerjakan ya LKPD-nya. Tulis tadi. Sudah berkumpul semuanya? Kita koreksi ya, dari nomor 1 ya. Nomor 1, Salwa jawabannya apa kira-kira, Salwa? Mana Salwa? Jawabannya tenggara, Pak. Rumah Nana terletak di arah titik-titik-titik dari rumah Sinu. Rumah Nana di sini, rumah Sinu di sini. Berarti jawabannya yang tepat adalah tenggara ya. Jadi manfaat dari kita mempelajari arah, skala, dan denah ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara kita misalkan ditanya sama orang nih,
alamat ini mau ke mana dia, misalkan dia mau ke pasar. Jadi kita bisa memberitahu alamat yang kita tuju, jalan yang kita lewati untuk sampai ke tujuan, seperti itu. Dalam diskusi tadi ada yang mengalami kesulitan nggak? Coba Salwa cek. Pak. Tadi selama diskusi ada kesulitan nggak? Enggak. Enggak, alhamdulillah ya. Ini mengerjakan soal evaluasi di Google Form. Kesimpulan yang kita dapat hari ini yaitu yang pertama, skala adalah perbandingan antara jarak atau ukuran pada gambar dengan jarak atau ukuran yang sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke tanya jawab dan refleksi. Nurul masih ada, Nurul? Masih tersambung? Ada, Pak. Oke, Nurul, Pada mau tanya dulu, Nurul. Nah, apa yang telah kita pelajari pada hari ini, Nurul? Arah mata angin, Pak. Kita sudah mempelajari 3 materi pokok. Pertama itu kita mempelajari skala dan dena. Lalu kita mempelajari 8 arah mata angin. Lalu kita membantu menyelesaikan masalahnya si Ani dalam menemukan suatu tempat, yaitu SDN Cemara. Itu yang kita pelajari hari ini. Nyanyikan lagu yaitu Sue Ora Jamu. Kita tutup dengan doa, nanti Pak Adam di pertemuan selanjutnya akan memberikan kamu kelanjutan dari hari ini, kelanjutan dari kegiatan hari ini. Zian, ya silakan dipimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.